Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, Anda menyaksikan segmen Market Buzz dan kita akan mengulas sejumlah informasi seputar pasar modal. Kita mulai pemirsa dari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ditutup kembali menguat di perdagangan Jumat akhir pekan kemarin dan kembali ke level 7.500-an. Sektor properti melaju kencang di tengah rencana pemerintah baru menghapus pajak PPN dan PBHTB properti untuk sementara. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,54% dan kembali berhasil ke level psikologis 7.500. Tepatnya di level 7.520,600 di akhir perdagangan Jumat 11 Oktober 2024. Meski cenderung tertekan, IHSG masih menguat 0,33% dalam sepekan terakhir dan menguat 3,41% secara year to date. Seluruh indeks sektoral kompak menguat dengan indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor properti naik 3,04%, sektor kesehatan naik 1,71% dan sektor barang baku naik 1,57%. Penguatan sektor properti di tengah Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan wacana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 5% dan pajak penerimaan negara atau PPN sebesar 11%. Pajak tersebut rencananya akan dihapus pada awal tahun Prabowo menjabat sebagai presiden. Rencananya penghapusan untuk sementara di tahun pertama, kedua, dan ketiga Prabowo menjabat. Penghapusan pajak tersebut dilakukan agar sektor properti kembali bangkit dan bergairah, serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Tersangka sentimen ini, saham properti menguat signifikan di penutupan perdagangan Jumat 11 Oktober pekan lalu. Di antaranya PANI menguat 6,43% di level Rp12.000 per saham, CTRA menguat 5,64% di Rp1.405 per saham, ASRI menguat 13,33% di Rp283 per saham, BSDE menguat 7,59% di Rp1.275 per saham, SMRA menguat 5,11% di Rp720 per saham, dan PWON menguat 4,34% di Rp505 per saham. Sementara dari sisi saham, PT Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN dan saham perbankan Himbara PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI menjadi penopang IHSG masing-masing sebesar 8,4 dan 5,8 indeks poin. IHSG ditutup bergairah meski sentimen pasar dari global cenderung bervariasi. Pasar masih memantau perkembangan terbaru konflik geopolitik Timur Tengah hingga rilis data inflasi Amerika Serikat periode September 2024. Tingkat inflasi tahunan Amerika yang diukur dari indeks harga konsumen periode September 2024 melambat menjadi 2,4% secara tahunan. Posisi terendah sejak Februari 2021, namun lebih tinggi dari perkiraan di 2,3% year on year. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, sejumlah faktor dari Amerika Serikat, Eropa, China, dan domestik diperkirakan bisa mendorong penguatan indeks harga saham gabungan pada perdagangan di pekan ini. IHSG diprediksi akan kembali menguat awal pekan ini. Penguatan dipicu beberapa hal seperti bursa Wall Street mencatatkan kenaikan karena kinerja laporan keuangan perusahaan yang solid. Pelaku pasar juga menantikan langkah fiskal China, di mana stimulus di sektor properti diyakini lebih bermanfaat bagi perekonomian Asia termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, stimulus terhadap perekonomian China berpengaruh pada harga komoditas. Pekan ini, pelaku pasar menantikan data neraca perdagangan Indonesia dan keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia yang diprediksi melakukan pemotongan 25 basis poin lagi. Berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa, Bank Indonesia diproyeksi akan melakukan pemangkasan suku bunga lagi sekitar 25 basis poin. Ini masih dinantikan ya, seperti apa sebenarnya nanti langkah dari Bank Indonesia. Dan pemirsa, kita beralih ke beberapa agenda ekonomi global yang patut menjadi perhatian di awal pekan ini, di antaranya dari China. Ada IHK China bulan September dan juga month on month, serta neraca perdagangan dari China. Ya, jadi ada IHK dan neraca perdagangan pemirsa. Kemudian kita lihat untuk agenda ekonomi lainnya pemirsa, dari Asia ada libur Hari Olahraga Nasional Jepang dan juga ekspektasi inflasi konsumen Amerika Serikat
di bulan September dan klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Kita beralih ke agenda berikutnya pemirsa. Dari emiten diantaranya adalah BMSR, RUPS, MFIN, RUPS, Medco X dividen tunai, berikut juga dengan Astra International, Autokum dividen tunai, dan Siko DPS dividen tunai interim. Kita lanjut pemirsa ke update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Data pembukaan dari Bursa Asia Nikkei terpantau tutup pemirsa. Straits Times Singapura naik 0,23%, Kospi naik 0,69%, Hang Seng turun 0,11%. Ya, ragam sentimen dinilai mampu akan membawa IHSG melanjutkan penguatan di awal pekan ini. Untuk membahasnya, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Muhammad Thorik Fadila, research analis dari stocknow.id. Selamat pagi Mas Thorik. Selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih sudah join pada pagi hari ini Mas Thorik. Ada peluang indeks harga saham gabungan diproyeksi mengalami penguatan di awal pekan ini menyusul dari Wall Street yang dua indeks utamanya ini kan kembali rekor, Eropa juga menguat, kemudian dari Asia tadi kita lihat cenderung juga menguat. Anda melihat peluangnya seperti apa, apalagi mungkin setelah berbagai macam rilis data laba perbankan dari Amerika Serikat yang dimulai oleh Wells Fargo, kemudian juga ada JP Morgan gitu ya, ternyata membukukan kenaikan dan sahamnya pun melesat kalau nggak salah di atas 4% sampai dengan 5%-an. Sejauh mana ini akan menjadi trigger di awal pekan untuk indeks harga saham gabungan? Oke, baik. Perlu kita lihat juga memang sebenarnya dari stocknow.id juga memproyeksikan pergerakan IHSG ini akan bergerak menguat secara terbatas ya pada perdagangan minggu ini. Karena memang sebenarnya ada banyak sekali sentimen yang cukup positif ya yang membantu mendorong pergerakan IHSG mengalami penguatan selama sepekan ke depan. Ya, balik lagi sebenarnya yang pertama itu adalah ekspektasi terhadap penurunan tingkat suku bunga lagi yang dilakukan oleh The Fed yang rencananya ini diadakan di bulan November mendatang. Sebenarnya memang ada beberapa data ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya bisa nih The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga lagi meskipun terbatas ya di kisaran 25 basis poin. Yang pertama memang sebenarnya angka inflasi di Amerika Serikat ini masih terbilang sudah cukup melandai ya, bahkan masih di dalam kisaran target The Fed itu di kisaran 2%. Selanjutnya memang di sisi lain dari tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang terbilang melandai, lalu juga data bisa dikatakan data penjualan retail di Amerika Serikat cukup tinggi, itu tentunya menjadi sentimen positif ya, bahwa sebenarnya data ekonomi di negara paman Sam ini terbilang cukup bagus, sehingga makanya kenapa itu membuat pergerakan indeks Wall Street ini kecenderungan menguat. Nah di sisi lain juga memang tentunya ini jika terjadi ya The Fed memangkas tingkat suku bunganya lagi akan berpengaruh juga terhadap negara emerging market seperti Indonesia, yang mana ada probabilitas juga bahwa sebenarnya dari Bank Indonesia ini akan juga memangkas tingkat suku bunganya kembali, sehingga ini akan membuat investor kembali euforia dan mencoba untuk berinvestasi kembali di pasar saham Indonesia seperti itu. Baik, bagaimana dengan perincian stimulus dari China yang disampaikan bahwa di akhir pekan kemarin atau di weekend kemarin ini sudah ada rinciannya, sejauh mana ini juga akan mempengaruhi sektor properti yang dari akhir pekan kemarin juga sudah mulai menunjukkan geliat begitu ya? Sebenarnya memang kalau misalkan saya lihat ya dari pengumuman stimulus China, itu sebenarnya China ini akan menerbitkan obligasi kembali ya, penerbitan utang pemerintah untuk mengatasi beberapa tantangan ekonomi. Lalu juga kalau misalkan kita lihat China juga akan menggunakan obligasi pemerintah daerah untuk mendukung pasar properti dan rekapitalisasi bank besar milik negara di China. Ini tentunya juga menjadi sentimen positif bagi sektor properti di sana, yang mana sebelumnya bisa dikatakan penjualan properti di China ini cenderung lesu ya. Lalu juga China akan membeli perumahan komersial yang ada untuk digunakan sebagai perumahan yang terjangkau dan terus mendanai proyek-proyek perumahan yang terjangkau. Jadi memang sebenarnya stimulus China ini akan berpengaruh cukup positif di sektor properti. Namun memang sebenarnya dari stimulus di China ini berpengaruh di Indonesia itu adalah dari sektor komoditas ya tentunya. Terus kalau misalkan kita lihat apakah stimulus di China ini, sentimen stimulus di China ini berpengaruh besar terhadap pasar saham di Indonesia, tentunya saya rasa memang sebenarnya sangat terpengaruh ya. Karena memang sebenarnya bisa dikatakan investor
investor asing ini cenderung berspekulasi karena dengan adanya stimulus tersebut, maka bisa dikatakan imbal hasil ketika investasi di negara tirai bambu itu akan mendapatkan imbal hasil yang cukup positif dibandingkan dengan negara emerging market. Makanya kenapa memang selama sepekan terakhir juga IHSG ini bisa dikatakan terjadi anomali ya, mengalami pelemahan 0,12% selama sepekan, lalu juga asing ataupun foreign ini melakukan aksi outflow atau net sell di all market sebesar 4,99 triliun rupiah. Namun memang sebenarnya untuk langkah lebih lanjutnya kita melihat apakah berpengaruh signifikan terhadap stimulus China nanti. Seperti itu. Baik, jadi kalau berbicara mengenai stimulus China ini lebih menarik ke komoditas atau ke properti? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya dari China itu sendiri tentunya akan berpengaruh positif di sektor properti. Namun memang sebenarnya bisa dikatakan ekspor terbesar dari negara China itu ya, Indonesia itu sebenarnya ekspor komoditas, betul. Jadi memang sebenarnya bisa dikatakan dua-duanya berpengaruh sangat signifikan, tapi tergantung kembali mengenai rencana stimulus ke depannya. Oke, kalau dilihat juga kan dari dalam negeri properti ini tertopang dengan penghapusan PPN untuk sementara begitu ya, dan ini kebijakan terbaru dari presiden terpilih. Nah, Anda lebih tertarik kalau untuk saat ini nih kita mencermati emiten yang berbasis komoditas atau ke properti atau dua-duanya? Kalau untuk pandangan saya pribadi ya, untuk memilah dan memilih bagaimana cara investasi kita, apakah di properti atau di komoditas, saya sebenarnya lebih cenderung ke properti. Mengapa? Karena memang sebenarnya bisa dikatakan sentimen ini kan masih wait and see ya. Kita belum tahu ke depannya apakah terrealisasikan atau tidak. Namun dengan adanya sentimen tersebut tentu akan berpengaruh signifikan terhadap sektor properti. Yang mana sektor properti di Indonesia sebelumnya itu mengalami pelemahan atau bisa dikatakan lesu karena imbas dari tingkat suku bunga yang cukup tinggi juga. Makanya kenapa setelah Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga, lalu The Fed juga memangkas tingkat suku bunga, adanya spekulasi di saham-saham properti, karena bisa dikatakan ketika rekan-rekan semua ingin mencoba KPR di perumahan, bisa dikatakan bunganya cukup rendah. Di sisi lain juga dengan adanya penghapusan pajak dari properti ini yang 16% itu, jadi tentunya ini berpengaruh signifikan terhadap sektor properti saat ini. Namun kita perlu lihat realisasi ke depannya. Oke, kita masih harus tunggu realisasi ke depannya karena penghapusan PPN juga ini kan masih rencana begitu ya, dan yang lainnya begitu. Baik, tapi Anda bilang kalau dibandingkan komoditas saya lebih tertarik ke properti. Nah, saham properti mana yang Anda rekomendasikan saat ini dan strateginya itu untuk investasi bagaimana? Sebenarnya memang saya lebih menjagokan BSDE ya sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat secara teknikal, sebenarnya memang teknikalnya ini bisa dikatakan BSDE itu sudah breakout atau rebound dari support dynamic MA50. BSDE lalu ya? juga betul. Lalu juga saya lihat memang valuasinya terbilang cukup murah ya dibandingkan pesaing maupun dengan rata-rata sektornya. Yang mana BSDE ini PE-nya itu di 5,79 kali dibandingkan dengan rata-rata emiten sektornya 13 kali. Jadi sebenarnya memang untuk jangka panjang BSDE ini masih cukup menarik karena valuasi yang terbilang masih cukup murah. Oke, BSDE valuasi masih terbilang cukup murah dengan Anda bilang bisa buy di kisaran 1275 ya? Betul. 1275 itu adalah level-level saat ini karena current price-nya atau level penutupannya di 1275. Lantas targetnya di posisi berapa? Target price pertama, target price kedua, dan mungkin stop loss-nya? Sebenarnya kalau misalkan dari saya ya mengenai BSD ini sebenarnya masih ada probabilitas untuk long term ya, karena bisa dikatakan dengan ada sentimen yang ada terbilang cukup positif. Di sisi lain juga saya balik lagi menggunakan fundamental valuasi cukup murah, namun saya menggunakan target jangka pendeknya saja, yang mana rekan-rekan semua bisa membeli BSDE dengan target buy itu di 1275, lalu take profit pertama di 1310, take profit kedua di 1340, dan stop loss-nya di 1230. Mengingat juga pada perdagangan kemarin sektor properti juga mengalami penguatan cukup signifikan, lalu bisa dikatakan juga IHSG pada perdagangan Jumat kemarin ini penguatannya didukung juga oleh sektor properti, jadi ada probabilitas bahwa sektor properti hari ini ada kecenderungan menguat juga. Baik, masih ada peluang sektor properti hari ini melanjutkan penguatan dan Anda tertarik lebih ke BSDE dengan target 1310, kemudian kalau itu tercapai bisa ke 1340, stop loss di 1230. Anda lebih rekomendasikan jangka pendek dulu untuk BSDE ya? Betul. Baik.
Rekomendasi saham pilihan lainnya apa saja? Kita ulas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.